Sobat Garuda Militer, kali ini kita bakal bahas kabar terpanas dari dunia pertahanan Indonesia yang bakal bikin TNI AL makin garang di lautan. Yap, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, nggak main-main dalam memperkuat armada laut kita. Ada rencana besar untuk beli alutsista keren dari Eropa, dan ini serius banget. Jadi, baru-baru ini Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali membeberkan bahwa Prabowo lagi dalam tahap pengadaan sejumlah kapal perang canggih. Bukan cuma kapal OPV dari Italia aja, ada juga beberapa kapal fregat dan alutsista dari negara-negara Eropa lainnya. Prabowo paham banget sob, kalau Indonesia adalah negara maritim yang 70% wilayahnya adalah lautan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai 99.000 km, sudah waktunya TNI AL kita jadi yang terdepan di kawasan. Nggak cuma wacana loh, Prabowo juga sudah mendatangkan 2 kapal pemburu ranjau dari Jerman, yaitu KRI Pulau Vanith 731 dan KRI Pulau Vanildo 732. 2 kapal ini resmi masuk armada TNI AL sejak Agustus tahun 2023 dan bakal ditempatkan di Koarmada 2. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pertahanan laut kita nanti. Nggak berhenti di situ, Sobat Garuda Militer. Ada lagi kabar seru soal pengadaan kapal selam penyelamat super canggih yang dinamai Submarine Rescue Vehicle System (SRVS). Kapal penyelamat ini punya teknologi mutakhir dan akan didukung kapal induk khusus yang bisa bantu misi penyelamatan kapal selam dalam kondisi darurat. Kontrak ini sudah diteken sejak September tahun 2023, jadi tinggal tunggu aja kedatangannya. Yang gak kalah menarik, Prabowo juga sedang jajaki pengadaan 2 kapal selam Scorpion Evolved dari Prancis. Kedua kapal selam Scorpion Evolved ini akan dibangun di dalam negeri oleh PT PAL. 2 kapal selam tipe terbaru ini bakal dilengkapi baterai lithium-ion, teknologi canggih yang bisa bikin pengoperasiannya lebih efisien. Bahkan, dengan teknologi otomatisasinya, kapal ini bisa dioperasikan dengan kru yang lebih sedikit. Keren banget kan? Nah, Sobat Garuda Militer, ada kabar soal pengadaan kapal patroli multiguna atau OPV dari Italia. 2 unit kapal ini katanya bakal punya kemampuan setara fregat kelas Frame, kapal perang paling keren di Eropa. Kapal OPV setara fregat ini mampu menjalankan berbagai misi, mulai dari patroli, penyelamatan, hingga operasi militer terbatas. Kehadiran kapal-kapal ini diyakini akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya, termasuk melindungi jalur-jalur perairan strategis. Kapal pertama bakal tiba di Indonesia Oktober tahun ini, sementara yang kedua bakal menyusul pada April tahun 2025 mendatang. Jadi, Sobat Militer, ini bukti nyata bahwa Prabowo serius memperkuat TNI AL kita. Dengan deretan kapal perang canggih dari Eropa, Indonesia bakal makin siap menjaga perairan dan kedaulatan wilayah lautnya. Kita juga nggak bisa anggap remeh potensi ancaman dari konflik regional yang bisa saja terjadi. Dengan teknologi alutsista baru ini, TNI AL bakal punya kemampuan yang jauh lebih baik dalam melakukan patroli di laut, melaksanakan operasi militer, hingga merespons situasi darurat seperti kecelakaan kapal selam. Kedepan, kita bisa harapkan armada laut Indonesia nggak cuma kuat di atas kertas, tapi juga punya daya gentar yang bikin negara lain mikir 2 kali kalau mau coba-coba di perairan kita. Plus, dengan adanya kapal-kapal modern yang bisa dioperasikan dengan lebih efisien, ini juga berarti peningkatan dalam segi operasional dan kemampuan bertahan jangka panjang. Nah, Sobat Garuda Militer, ada kabar keren lagi nih dari TNI Angkatan Laut. Kali ini, 5 prajurit TNI AL dikirim langsung ke Jepang
buat belajar mengoperasikan kapal patroli lepas pantai PPA Italia buatan Fincantieri. Jadi, Kementerian Pertahanan RI telah resmi mengumumkan pembelian 2 unit kapal PPA dari galangan kapal Fincantieri pada tanggal 17 April tahun 2024 lalu. Dan sekarang, prajurit kita sedang mempersiapkan diri buat nguasain teknologi kapal canggih ini. Menurut Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muhammad Ali, kontrak pembelian kapal udah beres. Tinggal nunggu prosesnya efektif dalam waktu dekat. Bahkan, Satgas Proyek Pengadaan Kapal udah dibentuk juga loh. 5 prajurit yang dikirim ke Jepang bakal ikut belajar langsung dari ahli-ahli di Italia, dan bakalan ikut pelayaran dari Yokosuka ke Okinawa, terus lanjut ke Jakarta. Rencana kapal PPA pertama bakal sampai di Indonesia Oktober tahun 2024, sedangkan unit kedua nyusul di April tahun 2025. Siapa yang udah nggak sabar lihat kapal baru ini beraksi? Dengan latihan langsung di lapangan, para prajurit kita bakal menguasai cara pengoperasian kapal PPA ini, dari teknologi canggih sampai taktik dan strategi penggunaannya. Pastinya, pengalaman di kapal Italia ini bakal jadi modal besar buat memperkuat armada laut Indonesia ke depannya. Nggak cuma itu aja sob, Mabes TNI juga udah bentuk Satuan Tugas Proyek Pengadaan Fregat FREMM yang dipimpin oleh Laksamana Pertama TNI Sumarji Bimoaji. Kalau kalian belum kenal, Sumarji ini sebelumnya menjabat sebagai Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada 3 TNI AL, dan pernah jadi Komandan Misi Bantuan ke Palestina. Jadi, jelas pengalaman dan keahliannya nggak main-main. Nah, Sobat Garuda Militer, Fincantieri sendiri bilang kalau kapal OPV yang dibeli Indonesia ini nggak cuma kapal patroli biasa. Dalam bentuk lengkapnya, kapal ini bisa diubah jadi kapal perang first line kombatan. Kapal ini punya panjang 143 meter, bobot sekitar 6.000 ton, kecepatan maksimal 32 knot, dan kapasitas 170 orang. Kapal ini juga bisa menjelajah sejauh 5.000 mil laut tanpa perlu isi bahan bakar lagi. Super tangguh kan? Kapal PPA ini juga dipersenjatai dengan teknologi tempur super canggih, mulai dari meriam 127 mm Vulcano, meriam 76 mm Strels, sampai meriam ringan 25 mm yang dilengkapi dengan sistem fire control radar FCR-RTN-10 kali Dardo. Ada juga sistem peperangan elektronik yang bikin kapal ini makin sakti di medan tempur. Ditambah lagi, radar multifungsi Kronos buatan Leonardo bakal jadi mata dan telinga kapal ini. Yang bikin bangga lagi, kapal ini bakal jadi fregat terpanjang yang pernah dimiliki Indonesia, dengan panjang 143 meter. Laksamana Ali bahkan bilang, ini adalah salah satu kapal fregat terbaik yang akan memperkuat armada laut kita. Jadi, siap-siap Sobat Garuda Militer, TNI AL kita bakal makin tangguh dengan datangnya kapal-kapal canggih ini. Selain itu, nggak banyak negara yang punya kapal dengan spesifikasi segahar ini. Fregat yang kita beli dari Fincantieri nggak cuma buat patroli lepas pantai, tapi juga siap untuk tugas-tugas yang lebih berat, termasuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dan operasi militer tingkat tinggi. Dengan teknologi meriam Vulcano dan sistem radar Kronos, kapal ini bisa mendeteksi musuh dari jauh dan langsung memberikan perlawanan yang efektif. Nggak ada yang berani macam-macam di perairan kita deh. Bayangin aja, kapal ini juga punya daya tahan yang luar biasa. Bisa menjelajah ribuan mil tanpa perlu sering balik ke pangkalan. Artinya TNI AL bisa menjaga perbatasan dan melakukan operasi di laut lebih lama. Ini penting banget buat negara maritim kayak Indonesia yang punya perairan luas. Pastinya, kapal perang ini bakal jadi tulang punggung utama buat menjaga laut kita. Nah, Sobat Garuda Militer,
Dengan pengadaan kapal-kapal canggih ini, jelas banget TNI AL nggak main-main dalam upaya memperkuat pertahanan maritim. Belum lagi dengan janji Presiden terpilih Prabowo Subianto, buat terus memperkuat armada laut kita. Ini jadi langkah nyata buat menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang diperhitungkan di kawasan, bahkan dunia. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.